Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, nami kula Pak Desantoso saking Tlatah Balong Bendo. Terkait apakah ada keterangan atau hadis bahwa Rasulullah Nabi Muhammad kita kan tertera pakai sistem wasilun, tapi Kanjeng Nabi pun apakah pernah mengalami al-majdubun Gus di situ, dan apakah puncak daripada makrifat itu terlebih dahulu harus mengalami jadab atau majdubun? Niku perlu dipun kasih penjelasan Gus, matur suwun saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan durung takok Kanjeng Nabi ta? Bareng Gus. Pun terkait hadis ini ahli kitab kan kakean cocot lah, mesti didalile hadis lah ngono. Lah ngono to. Biasa. Kowabe ahli kitab ilmu tentang masalah ilmu zahir mesti takok landasan hujah hadis bu Quran. Iya, tapi memangnya ya gak salah, tapi opo tak paham nek tak dunungno iki hadise. Contoh hadis sahih terkait masalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Umpama iku tak omongno iku termasuk akhlak ilahiyah rohaniyahmu, pengajaran dinul haq. Atau yang tadi ditanyakan tentang apa mang? Durung majdubun sak durunge mang lho. Wasilun. Apakah Anda bisa terima hadis ini? Saya katakan bahwasanya ini adalah wasilun. Lek coro sampai takok masalah wasilun secara tulisan gak ketemu. Lek kinayah ketemu. Sesungguhnya aku tidak akan diutus oleh Allah ke bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak manu. Lah ini nek gak megang Al-Qur'anul Qadim tetep ora percaya ahli kitab itu, nggak akan percaya Pak. Iku lak pikiramu dewi, iku teko setan, teko jin. Heta, kuwi setan dah. Aku takok ngomong setan, ngomong nafsu, kuwi luwih seru nafsumu dewi dah. Ya kayak iso omong nih ngono kono. Jadi kalau takok hujah hadis terkait wasilun, yaitu sahih lho Pak itu. Sesungguhnya aku tidak diutus Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya akhlak secara syariat juga akhlak secara hakikat. Akhlak jasmani hubungannya ambek syariat, akhlak rohani hubungannya dengan hakikat. Disebut akhlak ilahiyah dengan akhlak istimaiyah. Istimaiyah berarti syariate, jasate, ilahiyah berarti rohaniyahnya. Paham? Kedua, jadab. Apakah Rasulullah dulu itu pernah gendeng? Nggak gitu toh. Jadab
Iku sing nganggep gendeng iku wong Bani Israel. Apa jenenge kaum kafir Quraisy. Yang menganggap min jinnah Rasulullah iku adalah sebagian mantan orang gendeng jinnah. Ya. Kafir Quraisy. Tapi para pengikut beliau mboten, Pak. Tidak mengatakan gendeng. Nek gendeng nang Allah lo ya. Rasulullah iku rajane. Gendeng nang Gusti. Umatnya gendeng-gendengan. Gendeng cilik-cilikan. Gendeng cilik-cilikan. Dan atau apakah ketika saat sampai pada makrifat Allah itu harus mengalami gendeng? Sita ngomong gendeng itu kan dari sudut mana kita ngomong? Ya dong. Kalau dari sudut pandang orang umum lo ya, Mas Tani gendeng karena perilaku sampean niku tidak sama dengan perilaku pada umumnya manusia. Mengapa demikian? Karena Anda sudah lepas dari sifat kemanusiaan, keluar dari sifat basariyah. Artinya sifat basariyahmu itu sudah jinak. Orang umum bersukaria dengan kemewahan dunia. Anda kok malah enggak? Saya suwe gak semangat. Memang begitu prosesnya, Pak Bu. Prosesnya sebenarnya begitu. Tapi kalau yang dimaksud gendeng miturut kacamata hakikat itu bukan gendeng sing pandangan syariat, enggak. Disebut gendeng-gendengi Gusti Allah. Ayatnya ada. Kul in kuntum tuhibbunallaha, tak maknani jikalau kau nyun sewu ingin gendeng ngambek Gusti Allah, yo manuta Muhammad. Merkai Muhammad tahu, tapi ojo mandang gendeng dari sisi umum lo ya. Kul in kuntum tuhibbunallaha, bahasane gendeng iki adalah cinta. Muhammad katakan, jikalau umatmu ingin cintanya diterima oleh Allah, kepingin gendeng nang Gusti Allah, fattabi'uni, suruh ngikuti awakmu. Karena awakmu tahu. Artinya karena Muhammad itu cintanya diterima oleh Allah. Sebab apa Rasulullah cintanya diterima oleh Allah? Karena Rasulullah itu cintanya terhadap selain Allah itu sudah ditanggalkan. Masih bojone garwane iku mang sekawan misalnya, tetap cintanya itu hanya pada Allahnya. Paham maksudku? Masya sugio ya opo jatuhnya cinta ruhaniyah ini wajah tu wajia ikut dirani gendeng monggo, tapi duduk gendeng pandangan umum bukan. Jikalau kau mengikuti Muhammad, bagaimana jawabnya? Yuhibbukumullah, cintamu akan diterima oleh Allah karena gendengmu nanggone kesenangan dunia wis kok deleh, saiki ganti gendeng nang Gusti. Nah, cetha engko ojo mandang gendeng ngomel-ngomel di tengah dalan iku Apakah Rasulullah ikut juga zadab? Apa sih maknanya zadab ya? Zadab iku ketari ruhmu di
dalam makom musyahadah saking benteri cahaya ma'rifat akhirnya lalai hatimu terhadap selain. Bagaimana enggak lalai selain Allah di dalam dirimu sudah tidak ada. Ini ngoyo apa wis gak ono. Begitu loh maksudnya itu. Kalau yang dimaksud di sini yang benteino Pak. Cuman beliau diletakkan di dalam apa? Khawasul khawas. Artinya akal iki isih sambung masalah hablum minan nas. Akal iki masih sambung terhadap aturan-aturan di dalam hukum syariat. Ana sing jadab iku lali wisan. Hukum syariat iku lali sebab akale off. Ikut diletakkan di khos. Nah ini sehingga di dalam khawasul khawas mesti muncul petang sifat sidik, fatonah, tablek, amanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini jadab sing model koyok ngeten iki iso ditakoni. Gegawan tablek berarti menyampaikan. Gegawan sidik apa kebenaran itu disampaikan, enggak didelik-delikkan, enggak disembunyikan. Sidik temen. Jadi apa yang beliau sampaikan itu tidak atas dasar akal-akalan. Temen teko Gusti Allah, temen. Wis. Fatonah berarti cerdas. Artinya cerdas bagaimana Allah itu gak tahu segala-galanya. Allah innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu ngalim perkara apa sing dohir pun juga perkara fisudur yang ada di dalam hati. Terakhir adalah apa? Wis sidik wis amanah. Berarti gak khianat. Nek umpama iki bener ya sampeno bener, nek iki salah sampeno salah. Dalam bahasa konteks ilmu, makanya saya sendiri ya tak mentalak no. Amaliyah sholatmu, amaliyah zakatmu, poso hajimu ditolak Allah manakala hatimu itu tidak makrifat Allah. Jadi yo ngene iki kula mentalak-mentalan gak teko kula asline ngomong. Berhubung itu harus kusampaikan supaya harapan Anda naik untuk satu tingkat lagi amaliyah biar bermutu dalam dirimu, maka maklumilah barangkali aku kakean cocot. Jangan salah paham. Lebih-lebih saudaraku yang masih ada di di syariat fakot, syariat saja. Kami menyampaikan hal ini itu bentuk kasih sayangku padamu. Betul. Keumpama kami Allah tidak kasih sayang padamu, keumpama saya boleh untuk memilih, aku akan memilih diam daripada keludusan. Bahasa Indonesia keludusan itu apa? Keluyuran, ngalor ngidul, ngetan ngulon, ngaji babakan ngene iki. Toh yo tambah apa? Tambah capek, tambah remek gitu.
saestu. Oleh sebab itu tolong khususnya saudaraku yang ada di syariat saja atau yang ada di thariqah belum bisa menerima, jangan salah paham gitu. Sing gak seneng ngene iki dipotong-potong, diviralkan, sing gak tepak, wah gak bahaya ngene. Ya iyalah, bahaya lah, hati-hati ya. Oke, Bapak Santoso dari Tarik kelihatannya tadi ya. Jadi hujah yang mengatakan tentang wasilun itu tadi dalam hadis, kalau kita ngomong majedub, jadab, apakah Kanjeng Nabi dulu ya jadab? Bahasa jadab itu gila, tapi bukan gila yang dimaksud pada umumnya. Kalau yang dimaksud gila pada umumnya Kanjeng Nabi nggak pernah, Pak. Tapi yang dimaksud jadab atau gila trisno iku nang Allah, Kanjeng Nabi termasuk Mbah Buyute. Jenengan iki gendeng cilian. Oke, ada lagi. Assalamualaikum. Saya mau tanya Gus, di akhir itu ada alam gelap setengah samar-samar. Di alam tersebut ditempati oleh orang-orang yang tubuhnya gepeng-gepeng, seperti wayang lagi perempuan sama saja dan banyak sekali. Mereka kalau berjalan ke samping, tidak ke depan, wajahnya sangat menakutkan sekali. Yang saya tanyakan ialah orang-orang yang bagaimana nanti kalau mati tubuhnya akan gepeng seperti wayang kulit dan dijepit dengan apa kok bisa? Iki Pak, sampean ndak melabang iki Pak. Sing kabel iki Pak. Amit. Kula wis balak-balik omong, jamaah iki ana mbek kabel. Tambatan bunyi. Sekak le diunggah nih. Tinggal sedikit saja Pak. Terus di akhirat itu ada alam yang gelap, setengah remang-remang. Di alam itu ditempati oleh orang-orang yang tubuhnya gepeng-gepeng,
seperti wayang kulit, Nggih. laki perempuan sama saja, dan banyak sekali. Mereka kalau berjalan ke samping, tidak ke depan, wajahnya sangat menakutkan sekali. Saya tanyakan, yalah, orang-orang yang bagaimana Yang nanti seperti itu. kalau mati tubuhnya akan menjadi gepeng-gepeng seperti itu, seperti wayang kulit. Nggih. Dan dijepit dengan apa? Orang itu kok bisa cemet-cemet? Lalu apa namanya alam yang gelap, setengah samar-samar atau remang-remang tersebut? Demikian Gus kalau penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya itu kinayah, ayat tanda, ya. Intinya itu mereka yang masuk di dalam golongan kiri atau di golongan azab. Kalau pertanyaannya orang yang bagaimana waktu di dunia itu sehingga dia itu ngalami keadaan jiwanya seperti itu. Wa minan nasi, lan iku setengah saking mayoritas sebagai menungso, iku mayyakulu, mereka itu berkata, billahi, amantu billahi wa mal amantu billah, wa minan nasi mayyakulu amanna billahi, saya beriman pada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan saya juga beriman hari akhir. Orang yang pada saat di dunia dia berkata, aku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi wamahum bimu'minin, secara syariat dia itu berlaku hukum syariat. Dikatakan dia beriman pada Allah secara syariat, buktinya dia patuh dengan hukum syariat. Tapi wa mahum bimu'minin, sejatinya tidak apa? Tidak beriman. Buktinya mana? Ruhaniyahnya bersandar terhadap selain Allah. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut, dia jadikan sandaran selain Allah itu bagi orang-orang yang ingkar pada Allah. Bentuknya apa? Ngaku-ngaku. Nah, muncul makhluki. Standar bisa kita lihat. Ketika amaliyah apapun, dia orientasinya nyun sewu, hatinya itu berorientasi selain Allah, terhadap makhluk yang disebut tauhid itu. Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Mereka yang disandari tadi loh ya, akan menggelapkan hatimu, menggelapkan ruhaniyahmu,
Ini di dunia. Gelap. Dikatakan gelap, hatimu itu selalu lalai pada Allah. Nggak ada kesadaran hati kalau semua yang melakukan itu Allah. Sampak-sampak muncul satu kalimat ngini, nek api iku sangka Gusti Allah, kalau elek iku sangka nafsumu sendiri, berarti ada penguasa ganda. Ayo, ono pangeran loro, siji jenenge Allah, loro jenenge nafsu. Tambah bingung Gus aku Gus. Yes, memang kudu bingung sih. Kalau kau sudah sampai pada puncak, maka maksud daripada nafsu diri bukan diri makhluk. Aku bukan aku makhluk. Lah disinilah nanti jenengan wis gak bingung. Terus dicepet apa kok gepeng yo Gus. Yun sewu ngene ku wa min waraihim barzakhun, dicepet alam barzah, dinding, hijab. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Iku sing nyepit. Donya sing kok bangga nomang lho ya. Tauhid sing kok sandar mau lho. Ya iku Gusti Allah nyepit sing dijenengno mesin pres ya iku. Dipres wis gak iso metu teko gunung kuwi. Alam barzah. Ya mesti medeni wong Pak, wong gepeng iso melaku, miring pisan lakone. Allah ya Karim. Wajahnya menakutkan, gak laki, gak perempuan. Iya, sama saja. Kalau boleh saya katakan, dialah mereka yang saat di dunia, mohon maaf, belum mengenal Allah saat temene Allah. Wis intine, dialah mereka saat di dunia belum kembali ruhaniyahnya kepada Allah. Dia bersarang ruhaniyahnya itu terhadap tauhid. Padahal Allah juga katakan, Allahu waliyu ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jikalau sandaramu itu Allah, yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan kau minadh-dhulumat, dari kegelapan ilan nur, menuju terang benerang. Kesimpulannya adalah setiap orang mati ruhaniyahnya itu tempatnya sendiri-sendiri. Ada yang masuk di alam gelap, ada yang masuk di alam terang. Bagi Anda yang masuk di alam terang akan kembali dengan selamat mingkol bin salim. Udkhuluha bisalamin aminin. Pulangmu nanti sampai di rumah dengan aman selamat, karena perjalananmu itu tidak gelap. Sudah tahu jalannya juga tidak gelap, pasti kau sampai ke rumah. Jikalau yang pertama tadi masuk dalam alam kegelapan, ya sudah, pulangmu ndeladap. Tahu ndeladap? Mengapa sampai penceng ketatap-tatap? Itu tadi loh. Ono jaga yo natap jaga,
ada apa got yo kecemplung got akhirnya gepeng siswi. Susah terus. Nggih. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus nami kula Aji saking Waru Sidoarjo, tepatipun di Mrebek. Ini kemarin saya juga tukar pendapat sama teman sesama jamaah sini. Beliaunya juga mengatakan pas waktu hampir 40 hari sudah dibayat merasakan dirasani tiang niku kepireng Gus, dirasani kepireng bengung terus mantun ngoten nami kula disebut ngoten niku kula pireng terus lama-lama 2 kata 3 kata hilang lagi Gus niku kedahe pripun Gus kula ngoten niku. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane iki duwe dhuwit gitu kabel apa gak tak takoki ket biyen aku ngomong kok Kak. Hah? Nek gak duwe dolen sawahku ku lho. Pun wetane omah niku ono. Bon. Ketika panjenengan iki solo khususnya khalwat secara khusus itu rentan jenengan iki diuji Allah lewat kasaf. Nek kabel lak wis gak bondo baterai ya toh ya wis gak kloyang-kloyong yo aman. Tenan nek gak dudik ngomong lurah ya. Iku ujian. Allah membonuskan atau menghadapkan karomah sehingga bisa mendengar suara-suara orang lain yang tidak bisa mendengar. Itu belum seberapa Pak. Nanti ada satu kasaf coro karomah sing paling tinggi. Karomah sing paling tinggi, kau akan tahu isi hati seseorang yang hati seseorang itu belum diucapkan. Kau akan tahu segala apa yang akan terjadi. Itu ujian Allah. Itu karomah yang ada di kasaf Bapak. Kami mendidik tauhid lewat agama dinul haq ini bukan ending dan tujuannya di situ. Ending dan tujuan Anda adalah di makom jam'i. Itulah makom musyahadah. Makom di mana pertemuan antara air tawar dengan air asin. Itulah pertemuan yang disebut antara ruhaniyah dengan Allah. Itulah yang disebut makom makrifat pada Allah di makom musyahadah. Tapi tidak menutup kemungkinan Allah menguji kita lewat kasyaf tadi. Liyabluwakum ayyukum aksanu amala
atau sebaliknya? Apakah Anda bersukaria hati Anda dengan karomah itu, ataukah Anda ingat tujuan Anda adalah bertemu Allah? Oleh sebab itu, lewat pertanyaan ini kami menjawab, tolong abaikan aja. Bukan menolak, abaikan aja. Ingat lagu anak-anak kita dulu waktu kecil, naik-naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan hanya kulihat saja, banyak pohon cemara, bagus, indah. Kuwi nek ndelok wong ayu delok entok. Ya. Lha iya. Terus di luar dan di dalamnya itu ada Allahnya. Gitu loh maksud saya. Bukan kita menolak pemberian Allah, enggak. Oleh karena tujuan kita di dalam dinul haq itu di musyahadah, tidak menutup kemungkinan kita diuji Allah lewat hal seperti itu. Nah, bisanya Anda selamat, akhirnya kasafnya itu disebut kasaf maknawi. Anda tidak boleh lepas fungsi daripada sirul asrar. Paham Pak nggih? Mboten napa-napa niku wau. So sampean titeni nek mang roh ngrungokno dirasani wong. So jenengan iku bakal diwenehi weruh apa isi di dalam hati seseorang itu. Nanti begitu. Tapi ingat, jangan pernah kau bersukaria dengan hal itu. Karena hal itu sifatnya la haula wala quwata. Lihatlah illa billahnya. Injih. Silahkan, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kawula saking Demak Bintoro. Nami kula Muhammad Muhi. Kula kengetan wau kok ana sing gendeng ngoten. Kula kengetan kula piyambak. Kula gendeng niku ngamalke ilmu ini panjenengan wae. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Puncak-puncake niku bodho wingi niku. Saat kula niku dodol ora payu blas. As gendeng Pak ya lah. Mboten payu blas lah kula niku mboten wantun ndonga kali Gusti Allah. Akhirnya kula ngeten. Ya Allah, teng mereka payu lah ngene kula kok mboten payu. Nah kula ngaten tok niku. Akhirnya niku enten jawaban ngeten wae. Sing dodol ning kono ya aku. Sing tuku ya aku. Sing dodol ngene ya aku. Ya sak karepku aku lho jawabe. Nak ngono sak karepmu. Lah niku kula gendeng akhirnya. Lah menurut jenengan niku pripun, Mbah? Sebab wau enten nonan-nonan gendeng niku akhirnya kula malah kemotan wingi niku. Lah selanjutnya kula kedah pripun? Saking kula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayane gak gelem mikir kono. Aku tahu maksudmu. Ya wis kebuka, nek ngoten kebuka wis. Keadaan akhwal
yang terpenting akhwal itu keadaan hati, khusus keadaan hati. Lah nek akmal itu keadaan jasmani. Akhwal itu khusus keadaan ruhani, nek akmal itu keadaan jasmani. Ketika jasmani keadaan jenengan itu dikatakan orang jualan gak payu, gak ada masalah. Yang penting akhwal ati sampean bener. Yes. Lu lagi gitang Gus. Tahu gitang nggih? Sisian. Oke. Jikalau jenengan itu memang betul-betul menginginkan tidak gitang alias sisian, gak sisian. Ada keseimbangan antara secara fisik dan rohani, dohir dan batin, syariat dan hakikat. Rasulullah sampun memberikan jawaban lewat hadisnya. Man arada dunya fa'alaihi biilmin wa man aradal akhirah fa'alaihi biilmin. Man aradahuma fa'alaihi ma biilmin. Jawabannya ilmu. Ya, berarti kuncinya adalah ilmu. Apa itu ilmu? Pengetahuan. Sistem. Apa sistemnya orang jualan? Nah, sistem orang jualan itu secara dohir disik saya buka. Umpama jenengan marung, pasangan wong wedok sing ayu, tak jamin gak katik. Nyun sewu ya, gak kade, gak usah sistem batin akeh payune. Apalagi ya wedok iku sing anu kena dicandalno koplokne. Kiai melok mlebu pisan ngono kok. Temenan. Wis gak kade maca ngene maca ngono, otomatis ya. Dulu bentar aja viral iku umpama marung atau jualan yang lainnya lah di sisi cara dohir ya sing sumeh. Nah berhubung ini jenengan piyambak jualan apa kuno paling tidak ya sumeh, penyambutan harus sopan santun, kasih sayang. Jangan orang beli, itu apamu? Kereng ojo ngono. Iku sistemi ilmu nggak masuk itu, nggak masuk. Dodol kok merengut ae. Kati sopo. Wis iki secara sistem dohir jenengan ya ojo larang-larang. Liyane sego sak piring 15.000 jenengan 10.000 ngono. Akeh larise, masakane enak, apalagi ditambah sing jaga mang kena dige nyantolno goblok. Akhire susuke gak dijaluk. Regane 10.000, uang 50.000, susuke gak dijaluk lho. Tambah luwe. Wis saiki ngomong batin, ilmu secara kebatinan. Ben narik apa namanya nasabah apa jenis pelanggan, pembeli ya pembeli. Ono ngelmune ya jenengan kudu paham monco papat. Monco papat iki lor kidul lor, utara, barat, selatan dan timur.
Mesti wong tuku arahe teko arah kono, nggak mungkin teko dukur. Blok. Artinya apa? Ngeten, Pak. Semua apapun yang terjadi tidak bisa keluar dari syahadat. Hakikate syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Tekoni wong teko etan bisa nih teko karena ditekakni Gusti. Lah iku kan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang bisa menggerakkan si A dari timur ke barat kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wujute wong kuwi datang ke setan jenengan iku Muhammad karena diutus Allah. Artinya apa? Bacalah syahadat itu, setiap buka dasar itu hitungan ganjil. Kalau enggak 1, 3, kalau enggak 3, 5, kalau enggak 5, 7, kalau enggak 7, 9. Artinya setiap arah kau menghadap arah itu, 4 itu bacalah syahadat. Jadi gak cukup sampean membaca syahadat. Ati sampean kudu iman sing nekakno sapa. Paham nggih? Diawali mulai ngadep kemana? Ya menghadap jenengan iki setane ngadep mana? Kalau setan sampean iki menghadap ke utara, ya mulai dari utara, kemudian barat, selatan, timur. Intinya sampean berputarlah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Itulah maksudnya tawaf. Tawaf kan ngiri, Pak, melampai ngiri, melakunya ngiri. Itu secara ruhaniyah, sistemi ilmu man arodat dunya wa man arodal akhirah, urusan ilmu akhirat. Nah iki makanya mengapa diturunkan satu ayat, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini ilmu ini yang disampaikan untuk ketika Anda beribadah berdasarkan ilmu hakikat supaya bisa sampai makrifat pada Allah. Lah umpama kula wis gak kathik ngoyok ngoten ribet ya napa Gus? Ya wis kula terami bah payu gak bak payu, iku ya sing dodol ya aku, sing tuku ya aku, ya sak karepmu. Lah ya gak apa-apa, monggo. Barang bosok ya karep. Nek cara bahasa pilih-pilihan tergantung jenengan. Wong tadinya kan tanyane bagaimana biar ada keseimbangan, begitu. Oke, masih ada? Kalau nggak ada, kita ada. Betul? Kita buka di jalur interaktif ya. Silakan Bapak Ibu yang ada di luar, kalau bertanya hubungi 082 141 295 309. Begitu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki Pak Rus saking Medan iki Pak Gus. Pak Gus. Saking Medan. Pak Ribut. Ya Pak Rusman. Oh Pak Rusman. Nggih, monggo Pak Rusman yang ditanyakan. Ajeng tanglet Medan. Niku teng ayat surat Al-Jumar niku nek ayat 54 niku nek mboten ngerti teko dunia saiki
besok nang akhirate ora diterima Nggih. seluruh amalane. Nggih. Nah, ya iku kok sakit ngoten niku penjelasannya pripun niku Pak Bagus. Ngoten nggih. Nggih, mboten masuk surga mboten diterima amalane lah ngoten. Nggih, nggih, nggih. Pun ngoten mawon. Pak Rus dari Medan. Ketika saat di dunia ruhaniyah kita belum bisa kembali pada Allah, Pak. Ruhaniyah kita belum bisa melepaskan syirik, khususnya syirik khafi, yang ini jarang bisa dideteksi oleh kebanyakan manusia. Kalau syirik jali sih sudah jelas, syirik khafi mengapa tidak bisa mendeteksi syirik khafi? Karena kita menolak ajaran dinul haq, menolak ajaran dinul haq. Coba kalau menerima ajaran dinul haq, maka dengan ilmu yang di dalam itulah nanti akan bisa mendeteksi tentang nafsu, tentang syirik khafi. Jadi alasannya karena pertama kita tidak kembali pada Allah, yang kedua kita terhalang oleh syirik khafi, sehingga summala tunsorun, tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah alias ditolak. Iya. Monggo di belakang Pak Rus dari Medan yang baru bergabung tadi, silakan masuk. Inggih, masih ada? Waalaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Nggih, assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Nggih, niki dari Pak Rubai Demang. Nggih. Inggih, yang ditanyakan Bapak? Nggih, niki badhe tanglet soal niki Gus. Apabila si salik niku pun pripun nggih, napa-napa niku pun mboten enten dirinya. Jadi misalnya maham atau kegiatan apapun yang dilakukan si salik ini, si salik ini sudah tidak merasakan lagi, yang ada itu cuma keimanannya dia, atau dia itu merasakan yang berbuat itu bukan dirinya gitu. Tapi makan, jalan, seperti itu Gus. Nggih. Ya itu, terus itu yang seperti Gus bilang kan, kalau sudah apa istilahnya menyatu, kita merasakan kehadirannya yang hidup. Ya. Nah akhirnya kan itu salah apa benar ya Gus kira-kira itu? Kalau seperti itu Mas itu. Ngoten nggih. Iya, matur suwun sangat Gus. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Memang ujung dan tujuan si salik ketika suluk itu adalah nafi isbat, artinya meniadakan yang segala-galanya yang tadinya selain Allah itu harus dihilangkan, tetapi di saat-saat dia menghilangkan hal itu secara otomatis akan muncul satu pengakuan atas diri Allah itu yang bernyapo-nyapo. Lah, dari pertanyaan apakah itu sudah benar? Sudah Pak,
memang seperti itu. Itulah proses tahalli menuju tajalli. Itulah proses nafi terhadap isbat. Oke, di belakang Bapak silakan. Waalaikumsalam. Monggo. Halo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, monggo Bu. Ibu dari Samarinda, Pak. Dari Sumatera Barat. Halo. Dari Samarinda. Samarinda. Silakan pertanyaan Ibu. Pertanyaan saya, apa namanya itu, anak seumur anak saya yang SMP bisa kita kenalkan ilmu ini, Pak ya? Begitu ya Bu. Ya. Sudah. Karena kakaknya ibaratnya kalau yang tidak bisa, alhamdulillah kalau belum bisa ya nanti umur sekian berapa baru bisa kita pahamkan ilmu ini, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu yang ada di Samarinda. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Samarinda, anaknya SMP, bisakah untuk bagaimana caranya untuk memasukkan hal seperti ini? Mungkin bisa sampai lihat dari dasar tauhid setiap Ramadan itu, coba dia bisa menerima, menghayati atau tidak. Jikalau jenengan belum mempunyai dasar tauhid, kan di dalam konten saya kan campur, wis memang biar bapak campur, biar tahu mana yang terbaru, mana yang terlama sesuai dengan urutannya. Tapi kami sudah punya file sendiri, satu file dasar tauhid itu nanti saya kirimkan Ibu di WA saya yang nomor yang untuk WA 08561 0856 itu ya toh. Untuk WA nanti saya kasih linknya 10 dasar tauhid itu. Nggih, coba itu aja lewat dasar dulu Bu, disampaikan pada anak itu nanti bisa menerima atau tidak. Kalau belum bisa menerima jangan dipaksakan dulu. Oke, di belakang Ibu Samarinda sudah kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Terus mau tanya nih dari Surabaya. Dari Surabaya, silahkan Bapak. Oke. Kalau seumur hidup kita hanya bertemu Allah dalam satu detik aja, seumur hidup kita sampai menuju kematian, itu bagaimana Gus? Oke, sampun. Mohon penjelasannya, nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dimaksud dalam satu ayat. Jikalau dalam hatimu ada tauhid sebiji sawi, itu harapan Anda akan bisa kembali pada Allah. Artinya ketika di dunia jenengan ini kok yo bermakrifat pada Allah hanya sak detik, inilah harapan Anda besok ketika saat kembali akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Lantas bukan berarti terus jenengan teng mriku wis titik ae gak apa-apa bareng ngono, terus setelah itu jenengan iku lehalek siji Pak, nyun sewu. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Ya, jadi Anda harus tetap berupaya untuk meluaskan kemakrifatan Anda. Oke, di belakang Bapak Surabaya sudah yang masuk sudah kami terima. Waalaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Niki tepangaken kula saking jamaah Purwodadi. Purwodadi. Nggih, niki kula badhe tanglet. Untuk saat ini niki kan kathah di masa-masa napa Maulid niki kan banyak niki di sekitaran kita itu menggunakan apa niku Maulid ini untuk memuja Rasul. Ya bisa biasanya itu kan menggunakan apa itu
terbangan, terus penggunaan pengeras yang Nggih. sangat keras seperti itu. Nah ini sampai jam 10 malam. Nah ini kira-kira untuk menegur itu secara batinnya itu bagaimana? Soalnya yang terjadi di sini ketika saya berusaha menegur itu kok malah jadi salah paham. Padahal saya berusaha mengingatkan bahwa apa itu di sini itu juga dari kalangan-kalangan yang majemuk. Nah itu kan ada yang terganggu, ada yang capek kerja, nah seperti itu. Nah ini menurut panjenengan ini gimana ini Gus? Ngoten nggih. Nggih, sampun ngatur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Purwodadi terkait masalah maulutan sampai pakai pengeras sampai malam hari, sholawatan terbangan, terus diingatkan salah paham. Ngeten Pak ya, kita manusia ini di dunia itu memang berkelas-kelas. Ada kelasnya seseorang itu mau berangkat apabila dikasih hadiah, berarti nggak ada sadarnya kalau kebutuhannya itu kepada dirinya sendiri. Anak kecil kita suruh anak kita berangkat, mohon maaf, berangkat ke pasar beli apa, disuruh orang tua bolak-balik. Lah di situ nggak ngerti kalau kebutuhan untuk pribadinya sendiri, sehingga berangkatnya manakala dikasih uang, permen atau hadiah semangat. Ada kelas seperti itu. Al-ubad, ada ahli ibadah itu 3 kelas. 1 kelas nyun sewu, olehnya beribadah ingin dipuja masyarakat. Ada orang ibadah itu karena ingin ada tendensi dari Allah, yaitu berupa syurga dan pahala. Ada orang yang beribadah itu memang betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah. Dan ini hanya dilakukan, bisa dilakukan dan terjadi pada hamba yang hamba itu sudah masuk kategori ahli syuhud, baru ini bisa terjadi. Lah sudah sewajarnya jenengan iki mboten kula salahke mboten ngelingno, karena jenengan tahu yang sebenarnya bagaimana. Cuman jenengan harus juga menyelami perkara kelas pada mereka. Mereka itu olehnya bersolawat, terbangan dan lain sebagainya, itu masih hatinya orientasi terhadap makhluk. Ya harus dimaklumi. Terus bagaimana satu sisi hablum nanas ada orang merasa terganggu. Gini aja, jenengan sibukkan hati jenengan berzikir sirul asror, nanti akan paham sendiri dan bersikap bagaimana nanti. Nah, akhirnya kalau sudah sampai di situ, sing rame mang yo sapa? Dalam hati jenengan kali kula mesti ngoten. Nanti kalau sudah di fase di situ loh ya. Iya. Nah, terus kita itu manusia sosial, di tengah jalan ya majemuk lah. Si A wadul tenggulo, kula dikon ngilingke. Lah terus piye? Itu tadi loh Pak. Kalau orang hatinya sudah di fase wilayah duduk di situ, sing rame iku ya sapa? Mbah nek wis kaya ngene, wis gak ono gegeran pun. Tapi tidak semuanya orang itu seperti itu. Fasenya masing-masing, dewi-dewi beda-beda lah. Karena perbedaan inilah banyak pertarungan nantinya.
tapi memang dibikin seperti itu dunianya ben rame, ben sedep. Ibu mawon kalau enggak jangan lodeh, gak mungkin lah Bu, sampai niku laos tok diulek. Lah dicampur-campur nggih. Lah campure kabeh iku malah dadi sedep. Apa maneh kok akei godhong salam, godhong jeruk purut mah iki sebagai pengganti rasa sedap. Micin, miwon. Coba jenengan gak usah pakai micin, gak usah pakai penyedap, pakai godhong jeruk purut kali godhong salam akeh ono mah nyus ngono. Lah iya loh. Niku resepe mbok biyen ngoten. Biyen niku mboten enggak ada masako, enggak ada adanya micin. Sasa, sesetan niku lho. Dulu itu. Nggih. Iki wis ana sing mlebu durung rek. Nggih. Nggih, kiranya sudah terlalu malam. Saya cukupi sampai di sini aja. Mohon maaf yang belum bisa bergabung, dan terima kasih yang sudah bergabung. Sedaya kalau wau, semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat pada kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.